pagi Bapak Ibu, selamat tahun baru. Mungkin yang belum ketemu ya, sampai tahun baru. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin puji-pujian kita, dan tentunya hari ini ada di minggu pertama di tahun 2024 ya. Masih sering keliru 2024 dan 2023-nya karena masih baru. Bahkan tadi pagi pun saya foto keliru selamat sore ya. Ya karena belum ngopi ya. Dan hari ini kita mau belajar satu bulan ini, tahun ini kita bicara tentang kesatuan gitu ya. Tahun ini kita bicara tentang kesatuan, dan bulan ini lebih spesifik kita akan belajar tentang bersatu dalam pelayanan ya. Bersatu dalam pelayanan, dan minggu ini kita mau belajar tentang pelayanan itu sendiri ya. Belajar dalam kesatuan dalam pelayanan. Dan karena itu kita akan banyak membaca dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16. Mungkin ini akan diulang-ulang terus setiap minggu, tetapi tentunya dengan apa ya, penekanan yang berbeda-beda ya. Yang hari ini kita penekanan di dalam pelayanan. Nah, Efesus 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Oke, kita akan baca karena ini cukup panjang. Saya kira bisa gantian ya. Saya ayat yang pertama dan Bapak Ibu sekalian ayat yang kedua, demikian seterusnya. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, yang boleh semua, yang di atas semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia telah turun, ia juga yang telah naik menjauh lebih tinggi daripada semua langit untuk mengetahui segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Wow ya, cukup panjang. Dan dari pembacaan ini kita akan belajar tentang pelayanan. Ada 3 hal yang kita bisa petik. Yang pertama adalah, mari kita lihat di ayat 11. Ayat 11 dan ayat 12 menarik, dikatakan demikian. Dan ialah
Dan Allah lah dan Yesus lah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi rupanya di dalam hal pelayanan itu tidak seragam. Bahkan dikatakan ada yang disebut sebagai rasul, ada yang disebut sebagai nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, ada pengajar. Jadi rupanya ada 5 jabatan paling tidak yang ditulis di dalam Efesus pasal 4 ini. Jadi artinya nggak semua pelayanan itu sama. Pelayanan itu nggak semua bicara tentang kalau jadi pendeta itu baru bicara pelayanan. Enggak. Tetapi pelayanan ini sangat kompleks, sangat banyak macamnya, dan ini semua untuk pembangunan tubuh Kristus. Coba kita lihat ayat pembanding di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Sebab kepada seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tetapi yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Jadi di sini kembali mempertegas bahwa pelayanan itu memang diperlukan yang namanya karunia, ya. Dan karunia ini setiap orang pasti punya. Jangan salah, setiap orang pasti punya. Cuma tidak selalu sama. Ya, kalau kebetulan Anda punya karunia yang sama dengan sebelahmu, dengan orang yang ada di belakang bangkumu, itu nggak apa-apa. Tetapi nggak harus sama. Bahkan dikatakan bahwa ada yang diberikan karunia berkata-kata dalam roh, ya. Jadi ada yang dikasih karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, itu ayat 10. Jadi artinya bahasa roh pun itu termasuk karunia. Dan ingat, karunia itu tidak semua sama. Jadi kalau ada yang mengajarkan, ayo semua harus bisa bahasa roh, ini nggak sesuai dengan 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. Mungkin di antara kita separuh bisa bahasa roh, itu bagus, nggak ada masalah, bagus. Tapi jangan itu menjadi sebuah standar. Kalau kamu ikut Yesus atau lahir baru harus bisa bahasa roh, nggak gitu. Karena dikatakan bahwa bahasa roh ini salah satu dari karunia yang Tuhan kasih. Dan karunia yang lain itu banyak. Bahkan ada yang namanya karunia memberikan iman. Jadi ada karunia iman. Ini ayat yang ke-9, ya. Karunia iman. Karena kita berpikir, loh, bukankah kita semua ini harus punya iman, Pak Pendeta? Harus punya iman. Kenapa ada orang yang dikasih karunia iman? Apa maksudnya? Ada orang-orang yang saya pernah jumpai yang mereka punya iman luar biasa. Kalau iman kepada Kristus, iman kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, itu kita semua harus punya supaya kita diselamatkan dan tidak binasa. Tetapi iman yang dimaksud di dalam karunia iman ini adalah iman yang orang-orang yang bisa dengan santainya itu menyerahkan semua masalah ke dalam Tuhan. Ya, ada salah satu cerita bagaimana yatim piatu itu apa sih?
rumah yatim piatu ya. Ya, panti asuhan. Aduh ya Tuhan, saya lupa ya. Panti asuhan ya, ada panti asuhan yang ada ribuan anak di situ, dan yang jadi masalah mereka ini kehabisan susu. Ya, kehabisan susu, maka kepala panti itu dia bilang, ya sudah, kita hari ini berdoa. Malamnya berdoa, dia lipat tangan, dia berdoa. Doanya sederhana, Tuhan, kami kehabisan susu. Amin. Lalu dia tidur, dan tidur dengan pulas. Tidur dengan pulas. Dan yang menarik adalah besoknya ada satu truk pengangkut susu yang mogok di depan panti, dan karena nggak bisa menyelesaikan perjalanan, maka susu itu kemudian diberikan kepada panti. Dan hari itu semua anak-anak minum susu gratis. Yang jadi masalah adalah bagaimana mungkin berdoa dan bilang, Tuhan, anak-anak perlu susu, amin, terus tidur dengan pules. Loh, itu nggak gampang loh ya. Pernah di sini yang punya masalah, ya, punya masalah, beban berat pikiran, terus kemudian kita berdoa, amin. Ya, saya tanya, ada yang bisa tidur pulas? Ya, pasti kita masih mikir, aduh Tuhan, gimana besok? Ya gimana besok? Betul ya? Tapi rupanya ada orang-orang yang diberikan karunia apa? Iman. Ya, karunia iman. Dia nggak tahu bagaimana. Dia ditanya juga, kok bisa dengan masalah sebesar itu Anda tidur dengan nyenyak gitu ya? Ya saya sudah berdoa, titik. Wow. Ya, saya berharap saya punya karunia seperti itu ya. Tetapi tidak semua Tuhan beri karunia iman. Ya, maksudnya iman yang seperti ini ya. Kalau iman kepada Yesus Kristus, ya semua diberi. Jadi artinya bahwa setiap kita memang dalam pelayanan itu berbeda-beda. Ada yang diberikan karunia untuk bermain musik, ada yang diberikan karunia untuk pujian, ada yang diberikan karunia untuk di belakang layar, ya, mendesain dan lain sebagainya. Saya masih ingat minggu yang lalu ya, saya dengan Bu Harti pelayanan ke Bu Kasian, dan di sana ada Bu Rita, ya, cucunya Bu Kasian, bayangin, cucunya Bu Kasian aja sudah seumurannya Mas Purwoko ya. Cucunya ya, gimana Bu Kasian ya, itu 90 lebih kali ya. Jadi Bu Rita ini karena dia di kotanya, saya lupa kotanya mana ya, Blora, oke ya, di Blora, dan harus pindah ke Semarang karena suaminya harus kontrol di rumah sakit dan lain sebagainya. Yang jadi masalah adalah dia biasanya pelayanan di gerejanya, dan tiba-tiba dia harus pindah ke Semarang dari Blora, dan tentunya tidak bisa pelayanan. Tapi rupanya yang menarik adalah Tuhan berikan pelayanan khusus untuk Bu Rita ini. Yaitu apa? Dia itu bikin apa sih kalau bahasa sekarang ya, flyer ya, brosur atau flyer lah ya. Jadi setiap hari Minggu misalnya, hari Minggu ini ada ibadah, yang khotbah siapa, yang WL siapa, dia bikin flyernya, terus kemudian dia sebar di WA, mengingatkan jemaat untuk hadir. Ada sekolah minggu jam berapa, nanti yang membawa firman siapa, pemusiknya Pak Eko, ada fotonya Pak Eko dibikin gitu ya, kemudian disebar. Loh, tidak semua orang punya pelayanan seperti itu, betul kan? Loh, kalau bisanya, saya yakin Sasa pun bisa. Bisa gitu gampang, oke. Untuk bisanya, semua bisa, tapi tidak semua mampu dan mau melakukannya setiap minggu. Loh ya deh. Kalau cuma sekali dua kali saya minta tolong Sasa, oke lah. Tapi kalau tiap minggu, ya, ada orang yang terpanggil, dan dalam kasus ini Bu Rita, ya. Maksud saya begini, kadang-kadang kita nggak berpikir bahwa ada pelayanan seperti itu, ya. Kita pikirnya pelayanan itu hanya di gereja, ya, main musik. Tapi sebetulnya pelayanan di media sosial pun itu sekarang ada, gitu ya. Ada seorang ibu yang berkata, aku nggak bisa main musik, nggak bisa nyanyi, ya, nggak bisa berdoa, bahkan
sekarang di gereja Condrokusumo sudah nggak ada lagi kantong persembahan yang muter-muter. Jadi nggak perlu petugas persembahan. Akhirnya dia bingung, dia mau pelayanan apa? Selama Anda masih bisa senyum, ada pelayanan untuk Anda. Betul kan? Ya? Kalau bisa senyum, jadi penerima tamu. Loh, benar ya? Ya, artinya apa? Sebetulnya bukan masalah Anda bisa atau nggak bisa. Saya yakin semua bisa di dalam pelayanan. Cuman masalahnya mau atau enggak. Ya kan? Mau atau enggak, itu aja masalahnya. Jangan berbicara bahwa saya nggak bisa apa-apa. Bisa, semua bisa. Ya, termasuk di dalamnya pelayanan doa. Jangan salah, kita perlu doa. Hari Selasa memang ada doa. Ya, tetapi saya tahu ada beberapa orang yang setiap hari mendoakan gereja, setiap hari mendoakan jemaat. Betul ya? Nah, orang-orang seperti itu pelayanan enggak? Pelayanan. Ya. Nah, kenapa sih Tuhan mau pelayanan ini banyak bentuknya? Karena memang Tuhan nggak mau kita ini one man show. Tuhan nggak mau Patri bisa mujizat, bisa bernubuat, bisa bahasa roh, bisa mengajar, bisa jadi gembala, bisa main musik, lagu puji apa, suaranya bagus, senyumnya menawan. Waduh. Apa yang dikhawatirkan? Pak Tri akan sombong, betul ya? Pak Tri akan merasa bahwa kalau nggak ada gue, gereja nggak jalan. Ya kan? Karena semuanya tergantung dengan Pak Tri. Maka dari itu Tuhan nggak mau. Tuhan mau setiap orang punya karunia masing-masing sehingga kita merasa membutuhkan orang lain. Betul nggak? Ya. Masalah terberat dalam sebuah hubungan adalah ketika kita tidak lagi membutuhkan orang ini. Betul ya? Ketika suami berkata aku nggak butuh istri, wah itu mulainya sebuah masalah yang besar. Betul ya? Ketika anak merasa aku nggak perlu lagi orang tua, aku punya duit, aku sudah bekerja, aku sekarang tinggal di luar kota, aku nggak perlu lagi orang tua. Itu start dari sebuah masalah hubungan. Betul nggak? Hal yang sama dengan sebuah gereja. Ketika kita melayani, maka kita perlu orang lain. Coba bayangin, Pak Eko main keyboard sendirian dan gak ada yang nyanyi, gak ada yang WL, gak ada yang singer. Ya, pastinya tidak indah. Tetapi ketika ada Pak Eko, ada siapa tadi? Bu Yuni, ya, Bu Wahyuni, Bu Yuni yang tidak lahir di bulan Juni, ya. Ya, ada orang-orang ini yang kemudian berkolaborasi. Ya, ada Pak Parjo yang di depan sana dengan Bu Wiji menyambut kita, betul ya? Sehingga ini jadi sebuah kesatuan yang indah. Dan sekali lagi, yang Tuhan mau apa? Kita saling membutuhkan. Jangan pernah ada kata-kata aku butuh kue di dalam sebuah hubungan, itu akan merusak segalanya. Betul? Ya. Kalau sudah ada kata-kata orang mau kue, orang pakai, aduh itu sakit sekali ya. Itu sakit sekali ya. Tetapi biarlah kita saling membutuhkan. Sehingga ketika kita datang ke gereja, ada 1-2 orang yang nggak datang, ada sesuatu yang hilang. Betul ya? Karena kita tahu kita membutuhkan. Ya, ketika Pak Mano datang tadi pagi sendirian, saya sudah melihat langkahnya udah mulai goyang. Ya. Kenapa? Loh, Pak Mano separuh jiwanya kemana ya? Ya, karena ada sesuatu yang hilang ya. Bu Lina nggak ada ya, tapi ternyata nanti nyusul masih ngurusin bocil ya. Tapi bukti daripada sebuah kesatuan dalam sebuah jemaat yaitu kalau Anda datang ke gereja dan kemudian pulang dan kemudian ditanya, "Sopo sing ra teko?" Ambo. Ya, berarti orang itu nggak penting buat kamu. Betul kan? Ya, ketika Anda datang ke gereja terus lihat, aduh, udah lama ya, Bigel nggak kelihatan. Contoh, ya kan? Mulai bertanya, kenapa ya Bigel nggak datang? Oh, ternyata sakit.
Oh, ayo berkunjung ke rumahnya dan lain sebagainya, betul nggak? Tapi dimulai dari apa? Dimulai dari membutuhkan. Ya. Kalau kita nggak butuh dia, datang ke sini, ada bigel nggak ada bigel, peduli amat, karena kita nggak butuh, betul ya? Apakah kita mau menjadi sebuah keluarga yang seperti itu? Saya yakin di keluarga kita masing-masing. Saya keluarga punya 6 personil dulu ya. Karena Pak Joko itu punya 4 anak. Kalau ada satu yang belum pulang, pasti tahu dong. Ya. Masa nggak tahu ya? Udah digebukin semua, Yoyo belum pulang. Ya mungkin ya. Pasti ada kehilangan di situ. Pasti ada yang mencari. Gak usah anggota keluarga inti deh. Bubuk ya. Lesi kalau masih ingat ya. Kalau Lesi belum pulang aja, ini Lesi kemana nih ya? Karena belum kelihatan. Nah, ayo kita biasakan seperti itu di dalam sebuah komunitas yang namanya gereja. Ya, aduh, kok Bu Sungkono nggak kelihatan? Aduh, kok Bu Esther nggak kelihatan? Ya, contohnya, ya, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kita membutuhkan mereka. Ya. Dan jangan salah, doa-doa dari orang-orang yang senior itu luar biasa. Ya. Jadi yang senior-senior jangan kecil hati. Aduh, saya sudah umur 70 tahun lebih Pak Pendeta. Udah gak kuat itu doa sebetulnya, tapi gak ada yang nganter, kaki sakit, dengkul sakit, dan khawatir. Anda doakan kami dari rumah. Ya. Doa kalian itu didengar Tuhan. Amin. Kita butuh mereka butuh kita. Dan itulah sebuah komunitas. Jadi yang pertama, Tuhan memang menjadikan kita berbeda-beda di dalam pelayanan. Tetapi semua itu supaya kita saling membutuhkan. Yang kedua, coba kita lihat di dalam ayat 12 saja. Ya, kembali ke Efesus 4, tapi ayat yang ke-12. Dikatakan bagi yang biasa ya, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi rupanya selain supaya kita saling membutuhkan dalam sebuah pelayanan, itu tujuannya adalah pembangunan tubuh Kristus. Ya. Jadi pelayanan itu tujuannya satu, pembangunan tubuh Kristus. Apa itu tubuh Kristus? Apakah tubuh jasmaninya? Apa itu tubuh Kristus? Nah, di dalam 1 Korintus 1 Korintus 12 ayat yang ke-27. Coba kita lihat 1 Korintus 12 ayat yang ke-27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Ini bicara kepada jemaat. Ya, kepada jemaat di Korintus, Paulus berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi rupanya tubuh Kristus itu bukan tubuh jasmaninya, apalagi tubuh rohnya nggak ada, ya. Tetapi tubuh Kristus berbicara tentang gereja. Jadi pelayanan itu walaupun katanya atau tagline-nya melayani Tuhan, tapi sebetulnya tujuan kita adalah membangun gereja. Loh ya, tubuh Kristus adalah gereja, membangun gereja. Membangun komunitas kita. Pembangunan ada dua, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan jelas, contohnya, kita mau ngedak supaya nanti gerejanya naik ke lantai 2, mau pakai lift, ya toh? Mau bikin parkiran, mau apa lagi ya, macam-macam itu kelihatan. Tetapi ada juga membangun, membesarkan gereja Tuhan dari segi kualitas. Dan yang menarik di dalam pembacaan ayat yang tadi kita baca di dalam Efesus pasal 4, ini Tuhan tidak bicara tentang supaya jemaat Tuhan bertambah banyak, tidak. Tapi supaya kita bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Bertumbuh semakin dewasa itu bukan bicara secara fisik, tetapi bicara secara non fisik.
Betul ya? Jadi rupanya supaya kita bertumbuh harus ada pelayanan. Dan siapa yang mau bertumbuh maka dia harus pelayanan. Menarik sekali kenapa Paulus menyimpulkan bahwa gereja Tuhan itu tubuh Kristus. Dari sini saya mulai paham karena tubuh Kristus itu seperti tubuh kita juga. Ada yang pernah ikut nge-gym di sini? Nge-gym tahu ya? Olahraga kayaknya kalau dari bentuk tubuh Pak Eko. Ikutin gym ya Pak ya. Ya kalau Pak Slamet ini ya, Pak Slamet ini buat bodinya wah kekar ya, pasti olahraga. Nah saya mau tanya, ketika olahraga coba Anda bayangkan yang olahraga tuh tangan kanan terus, angkat barbel tangan kanan, ya toh. Ya, pokoknya yang dilatih hanya tangan kanan. Tok, yang dilatih hanya tangan kanan. Saya mau tanya, apakah seluruh tubuh akan bertumbuh? Enggak. Yang tambah gede, tambah perengkel sing di tangan kanan toh. Oh iya sudah. Loh, kita ini satu tubuh. Tapi yang pelayanan tuh ya Mas Purwoko Buarti, Mas Purwoko Buarti, Mas Purwoko Buarti. Sing keker sapa? Ya Mas Purwoko Buarti. Ya, walaupun kita satu tubuh loh, bener gak? Ya kan? Walaupun kita satu tubuh, tapi yang latihan sopo, yang pelayanan siapa? Dan yang pelayanan itu Tuhan bilang nanti kau akan bertumbuh, berkembang, gitu ya. Dulu saya pernah lihat iklan ya, ada cewek cantik, wah pakai span gitu, wah seksi. Tapi yang sebelah kanan kakinya gede sebelah. Kenapa? Ternyata karena akinya motor soak, jadi setiap hari engkol. Sehingga engkol yang sebelah kanan gede. Betul nggak? Loh, maksudnya begitu. Jadi kalau kita mau melatih tubuh kita, tubuh Kristus, begitu juga, ya yang dilatih itu yang akan terbangun. Betul ya? Kalau kau sering lari pagi, ya, yang terlatih jantung. Betul ya? Walaupun yang gerak kaki, tapi kan ada hubungannya, betul ya? Ada hubungannya. Kalau Anda cuma olahraganya main catur, mana? Apakah kakinya jadi merengkel? Enggak lah. Ya, tentunya ya, yang berkaitan dengan catur, pikirannya lebih kuat, memorinya lebih baik, betul ya? Dan yang menarik adalah ketika Anda melatih bagian tubuhmu, sakit enggak? Contoh nih, lama nggak olahraga contohnya. Terus kemudian Anda memutuskan, oke, mulai sekarang setiap pagi saya mau jalan pagi atau lari pagi. Ya lari pagi deh, lari pagi. Waduh, semangat sekali. Saya yakin ketika selesai dengan satu putaran, kakimu akan sakit sekali. Persendiannya sakit sekali. Ya toh, napasnya Senin Kemis, betul ya? Jantung berdegup dengan kencang. Kenapa? Ya itu sudah dilatih. Organ-organmu tadi itu sudah dilatih. Hal yang sama ketika kita pelayanan. Ketika masuk di dalam pelayanan, apalagi pertama kali masuk di dalam pelayanan, jangan kaget itu tidak nyaman. Ya, jangan kaget itu tidak nyaman. Saya nggak bilang, oh jangan khawatir, nanti kalau pelayanan di Condro itu orangnya baik-baik. Belum kenal Pak Eko ya. Ya, belum kenal Pak Eko dia ya. Kalau main musik salah sedikit, C ya. Loh, artinya apa? Loh, pelayanan nggak semuanya indah, ya. Ada hal-hal yang nggak enak. Tetapi percayalah itu untuk pertumbuhan kita. Kalau kita nggak mau pelayanan, ya kita nggak akan bertumbuh. Jangan heran ketika melihat teman-teman yang lain yang pelayanan bertumbuh dan Anda tetap di posisi semula. Hanya datang untuk ngangetin bangku gereja. Karena Anda tidak lakukan apapun. Ya. Seperti tangan kiri yang nggak ngapa-ngapain. Ya, semua dilakukan tangan kanan. Maka yang kuat hanya tangan kanan. Mau seperti itu. Saya punya impian tubuh Tuhan ini terbangun sempurna. Gak cuman
kempol kanan yang besar. Saya pengen dua-duanya ya. Gak cuma tangan kanan yang kuat, tapi saya pengen dua-duanya. Ya, gak hanya fisiknya yang kuat, otaknya juga kuat. Betul ya? Jadi kita harus melayani bersama. Ya. Jujur saja kadang-kadang saya melihat animo dari teman-teman yang masuk di dalam pelayanan kepanitiaan. Maaf ya, orangnya itu aja, ya, itu aja, ya. Orangnya itu lagi, bahkan sempat ada bercandaan, udahlah nggak usah dibubarin, paling besok yang ini juga, ya. Paling besok yang ini juga, ya. Sebetulnya ini kesempatan untuk kita pelayanan, ya. Dan sekali lagi jangan berpikir aku pelayanan opo. Masuk aja dulu, ada banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Ya, jangan berpikir bahwa aduh saya tuh nggak bisa main musik, udahlah saya nggak usah ikut kepanitiaan. Emangnya panitia tuh cuma butuh pemain musik? Kan udah, ada banyak yang kita perlukan. Ya, karena itu kalau nanti dibuka pendaftaran, yuk kita perlu berpikir mau olahraga apa enggak? Atau mau Anda hidupmu secara rohani gitu-gitu doang, atau Anda mau yuk kita masuk di dalam pelayanan. Tapi ingat, saya sudah ingatkan, pasti nggak enak. Ya, mungkin awalnya jarum-jarum, ya, hijau-hijau semua, ya, hijau-hijau, biru-biru semua, ya, hijau lumut kali, ya, biru-biru semua, ya, badannya nggak enak, ya, pegel semua, karena olahraga pertama kali. Tetapi percayalah, kalau semakin kau terbiasa dengan pelayanan, sama seperti ketika kita terbiasa dengan olahraga, nggak olahraga sekali malah nggak nyaman. Boleh. Pak Eko ini kalau nggak main event pelayanan itu meriang dia. Ya, harus main event, harus pelayanan ya. Kalau nggak meriang ya. Nah itu yang Tuhan mau, kita terbiasa melatih. Dan pelatih di sini bicara tentang tubuh Kristus. Jadi yang kedua bicara tentang membangun tubuh Kristus harus dengan pelayanan. Dan yang ketiga yang menarik, ayat 16 dari Efesus 4. Ayat yang ke-16 yang terakhir, dia kata begini, dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan. Nah ini menarik, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota, tadi kita sudah bicara ya. Tiap orang beda-beda. Menerima pertumbuhannya, pasti dalam pelayanan ada pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Tapi yang mau saya garis bawahi, yang menarik adalah diikat menjadi satu oleh pelayanan. Maaf ya, kadang-kadang kalau kita mau melayani, kita mikirnya apa sih? Aku cocok nggak sama dia? Betul ya? Bisa nggak Mbak tadi ngisi jadi singer? Kalau boleh tahu Pak Pendeta, WL-nya siapa? Yang singer satunya siapa? Oh, WL-nya Bu Arti, singer yang satunya Bu Sugeng. Aku kira cocok dengan mereka. Mereka berdua tuh julid. Sehingga Mbak Tati gak cocok gitu ya. Sehingga Mbak Tati bilang, udah lah, aku gak mau lah. Kalau yang lain, kalau yang singer Bu Brenda, yang WL Putri, oke lah saya mau. Tapi kalau Bu Arti sama Bu Sugeng enggak lah. Lainnya lagi yang minggu depan aja Pak Pendeta gitu ya. Terkadang maksud saya gini, terkadang kita mau pelayanan kalau orang-orangnya cocok sama kita. Kadang-kadang kita mau pelayanan kalau orang-orangnya dekat sama kita, klik sama kita gitu ya. Kalau udah dilihat ketua panitianya sombong, ketua panitianya dia akan berwoko, orang. Ya, tadi gue sih ketua panitia Bu Arti, ya aku daftar gitu ya. Kalau mau tak nyoba aman bisa aku jadi panitia ya, all out. Tapi kalau Mas berwoko susah lah, gitu. Loh, salah loh. Kita kadang-kadang berpikir kita bersatu dulu, baru melayani. Itu pikiran kita ya. Kita bersatu dulu. Oh yuk kita bersatu. Setelah itu melayani. Tapi firman Tuhan ini berkata apa? Diikat menjadi satu oleh
pelayanan. Jadi ketika masuk ke dalam pelayanan sudah diikat belum? Belum. Sudah cocok belum? Belum. Ya, mungkin malah kubu yang berseberangan gitu. Ya, tapi ketika masuk di dalam pelayanan yang sama, satu tujuan pelayanan, firman Tuhan bilang, maka pelayanan itu akan mengikatnya menjadi satu. Ya. Jadi kalau kita mau ikut pelayanan, jangan mikir aduh, ini temannya siapa aja nih, ini yang ikut panitia siapa aja, tak lihat dulu listnya. Kalau listnya orang-orangnya asik-asik aku ikut deh, tapi kalau orangnya nggak asik-asik nggak ikut, gitu ya. Salah, karena firman Tuhan bilang nyemplung sek pelayanan dulu, nggak usah mikir sopo koncone. Kenapa? Karena di dalam pelayanan itulah engkau akan disatukan. Engkau yang tadinya nggak cocok jadi cocok. Saya juga terlibat di dalam beberapa organisasi lah ya. Bapak Ibu tahu ya. Ya salah satunya LPPD. Ya LPPD itu ngurusi Pesparawi. Dan yang menarik adalah ya saya ditemukan dengan orang-orang yang baru. Orang-orang yang baru kenal, orang-orang yang saya nggak tahu backgroundnya bagaimana. Tetapi puji Tuhan, semakin kita melayani bersama, kita ketemu meeting, kita ngurusin banyak hal, lama-lama jadi satu, lama-lama dekat, lama-lama ketika ada yang keseripahan, kita semua datang, ya. Ada yang sakit, kita semua datang. Kenapa? Karena ada satu kesatuan di dalam sebuah pelayanan. Ketika masuk pertama kali kenal, tidak, sama sekali nggak kenal. Tapi begitu masuk dan kita melayani bersama-sama, maka semakin hari Tuhan ikat kita semakin kuat. Dan saya rindu kita pun bisa begitu. Jangan pernah berpikir aku ora cocok mbek awake kono, aku ora cocok mbek wong kuwi, aku ora cocok mbek wong kuwi. Ya, jangan. Ayo kita melayani, karena di dalam pelayanan itu sendiri Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyatukan kita. Siap melayani Tuhan? Jadi tidak usah mungkin bersatu dulu ya. Ikut dulu dan Tuhan akan mempersatukan kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Shalom Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyimak waktu gereja untuk sepekan. Minggu hari ini nanti ada tunas remaja pukul 10 pagi dan pujian akan dilayani oleh Saudari Mega, firman Tuhan oleh Ibu Muriani. Sedangkan sorenya nanti tidak ada ibadah karena ibadah sudah digabung. Untuk nanti sore tidak ada ibadah karena sudah digabung pada pagi hari ini. Dan nanti sore itu ada ibadah Natal GBC jam 16 jam 4 sore. Sedangkan hari Selasanya ada persekutuan doa malam di tempat ini yang akan dilayani oleh pihak Kendari. Untuk Jumat tanggal 12 Januari jam 18.30 KPK Sukacita dan KPK Kasih akan digabung mengadakan ibadah bersama-sama, yaitu di tempatnya di Agen Dandu. Pujian akan dilayani oleh Ibu Kristiana Iswi, sedangkan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Samuel Purwotomo. Sedangkan hari Sabtunya tanggal 13 Januari 2024 jam 15.30 pujian JKK akan mengadakan ibadah bersama-sama. Pujian akan dilayani oleh Bune. Sedangkan untuk tahun usia 38 tahun di gedung gereja akan dilayani firman Tuhan oleh Ibu Febi Kristiana. Sedangkan untuk usia yang 3 sampai 11 tahun
ada di lantai 3 akan dilayani firman Tuhan oleh Ibu Ina. Untuk petugas kebaktian minggu depan tanggal 14 Januari 2024 yaitu pukul 6:30 asyar oleh Bapak Ibu Sudarto, Majelis Pendamping Diaken Purwono. Pujian akan dilayani oleh Ibu Sugeng, Ibu Ana, dan juga Saudari Sasa. LCD oleh Diaken Danu, firman Tuhan Bapak Pendeta Samuel, doa syafaat oleh Bapak Penatua Sumarno, pengumuman Ibu Ika, dan musik oleh Bapak Alfian. Sedangkan kebaktian keduanya minggu depan akan diadakan pukul 17. Pujian oleh Ibu Novita, Saudari Dina, dan juga Saudari Eli. LCD Saudara Kavi, firman Tuhan kembali akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel. Untuk doa syafaat Saudari Dina, pengumuman Bapak Pendeta Samuel, dan musik akan dilayani oleh Saudara Roma. Kita akan menginjak ke laporan keuangan. Untuk laporan kas pembangunan tahap ketiga per 6 Januari 2024 sebesar Rp14.058.485. Sedangkan persembahan Natal total ada Rp5.173.500. Warta khusus masih dibuka penerimaan siswa baru untuk PAUD Alpha maupun DKR. Untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan bisa menghubungi Ibu Ina dengan nomor telepon yang ada di Warta. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan ruangan kelas PAUD selama ibadah, mohon untuk bisa membersihkan kembali dan mengembalikan mainannya pada tempatnya. Itu saja Bapak Ibu pengumuman pada pagi hari ini. Ada tambahan mungkin dari Ibu Ketua Panitia hari baru ya, sudah baru. Ya, mengingatkan saja tambahannya bahwa untuk KPK itu bukan di rumahnya Pak Danu yang di sini, ya, tapi di rumahnya Pak Danu yang di Parit, ya. Karena itu kita mungkin akan berangkat jam 6 nanti di info di grup, ya. Kemungkinan kita akan berangkat jam 6 karena cukup jauh. Kalau Bapak Ibu mau gabung boleh kumpul di gereja. Kalau sudah tahu rumahnya mau langsung ke sana silakan, ya. Misalnya aku daripada kumpul di gereja kan mungkin ya lebih baik langsung, ya. Gitu ya. Kalau kumpul di gereja dulu konyol namanya. Ya, dan saya mengingatkan juga untuk yang Bapak Ibu yang belum memberikan persembahan bisa memberikan persembahan di kotak di depan. Oh ya, saya ada cerita menarik ya. Dan saya patut bangga dengan Bapak Ibu. Kemarin saya rapat Natal untuk besok Senin ada Natal untuk hamba Tuhan di Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Ketika di rapat itu salah satunya adalah menaik sembahyang, ya. Menaik sembahyang. Nah, saya bilang daripada memakan waktu, gimana kalau persembahannya dikasih kotak aja, biar nanti mereka kasih, ya. Dan apa yang jadi tanggapan teman-teman? Ah, Pak Samuel nggak tahu, orang Semarang duit, nggak ada yang kasih persembahan. serius mereka jawabannya begitu semua. Dalam hati belum kenal dia combro dia, ya. Ya, karena rupanya ya cara pikirnya beda, ya. Tapi puji Tuhan kita sudah punya kesadaran untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Makanya saya bilang dalam hati saya bangga dengan
memutuskan untuk ditodong satu-satu ya. Karena mindset itu ya. Tetapi kita patut bersyukur karena kita jauh lebih dewasa dalam hal memberi untuk Tuhan. Ya, itu saja. Selamat ulang tahun Pak Budi. Kemarin saya lupa kasih ucapan selamat. Selamat tahun. Ada yang ini foto, ada yang ini aduh Pak saya hapusin ya. Mari kita bagi berdiri, kita akan tutup ibadah ini dengan doa.